Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait mengenal produksi foto konten iklan dengan mengandung pesan atau clickbait pada media sosial dan digital platform media informasi perusahaan. Digital platform yang biasa digunakan pada produksi iklan seperti Google, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Dan selanjutnya, kegunaan gambar dalam iklan, yaitu meningkatkan minat terhadap merek atau layanan Anda. Gunakan foto yang menarik untuk menampilkan karakter merek dan mendorong orang mengikuti amalan Facebook yang kita punya. Yang kedua, meningkatkan awareness terhadap produk kita. Pilih gambar produk yang menarik untuk mendorong orang agar mempelajarinya lebih lanjut. Yang ketiga, menyampaikan pesan sederhana. Sampaikan pesan dengan jelas yang membuat orang ingin bertindak, misalnya membeli produk atau mengunjungi situs web kita untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan kita. Dan yang selanjutnya, trik gimana membuat foto iklan yang lebih simpel dan menarik. Seperti lebih singkat itu lebih baik. Teks iklan yang panjang akan mengganggu dan dapat membuat iklan kita lebih terkesan terlihat bosan ketika dipandang orang. Jadi kita tuh harus tetap fokus pada inti yang ingin disampaikan. Yang kedua, tampilkan merek atau logo yang kita punya. Orang-orang lebih banyak berinteraksi dengan merek yang dikenal atau dengan merek yang menunjukkan bahwa kita kredibel. Yang ketiga, pertahankan konsistensi visual. Jika Anda menjalankan beberapa set iklan di dalam satu kampanye, pastikan semua gambar Anda memiliki tema yang konsisten dan terpadu secara visual. Orang akan dengan mudah mengenal iklan kita dan berhenti untuk melihat apa lagi yang ingin kita sampaikan. Dan yang keempat, gunakan gambaran bersolusi tinggi. Kita tidak harus menjadi fotografer untuk profesional untuk membuat iklan yang mengagumkan. Cukup fokus pada ukuran dan kualitas file media yang sedang kita kerjakan. Dan yang terakhir, menggunakan rekomendasi rasio aspek untuk setiap penempatan. Ingat, kita bisa menggunakan gambar yang sama dengan beberapa penempatan dan rasio yang menggunakan fitur penyesuaian aset di pengelola iklan. Selanjutnya, apa yang seharusnya terdapat pada sebuah iklan? Yang pertama itu judul atau headline. Judul merupakan hal pertama yang dapat menarik audiens. Oleh karena itu, judul harus singkat dan mudah dimengerti. Selain diletakkan di posisi strategis, judul juga ditulis dengan font yang harus lebih besar. Yang kedua, isi iklan atau body. Isi iklan berfungsi memberikan informasi yang lebih lengkap, rinci mengenai produk atau jasa yang akan kita iklankan. Yang ketiga, ajakan atau call to action. Bertujuan untuk memfasilitasi calon pelanggan yang ingin memahami lebih lanjut tentang suatu produk atau jasa dan mendorong mereka untuk lebih cepat memulai transaksi. Dan ini berikutnya beberapa rekomendasi desain grafis untuk membuat iklan. Dan selanjutnya yaitu mengapa iklan harus mengandung kalimat persuasif. Iklan harus mengandung kaidah kebahasan yaitu kalimat berupa persuasif, imperatif, dan berima. Persuasif berarti bersifat membujuk secara halus supaya objek yang dituju merasa lebih yakin dengan penawaran diberikan oleh iklan. Contoh kalimat persuasif pada iklan yaitu seperti mari, ayo, yuk. Kalimat yang dapat dikatakan persuasif antara lain karena bercirikan sebagai berikut: bermakna ajakan, menggunakan tanda seru. Walaupun tanda baca yang digunakan dalam kalimat persuasif berupa perintah, namun maknanya berbeda karena kalimat perintah bersifat memaksa, kalimat persuasif bersifat membujuk secara halus. Baik, selanjutnya adalah cara mengambil gambar pada foto. Ada beberapa cara untuk mengambil gambar beserta penjelasannya. Yang pertama, extreme long shoot. Dilansir dari Oxford Reference, extreme long shoot adalah teknik pengambilan gambar dengan sudut yang sangat lebar pada jarak jauh untuk menunjukkan pemandangan atau panorama yang luas. Teknik ini menggunakan latar belakang sebuah objek yang berada dan menjelaskan posisi objek tersebut dalam lingkungannya. Lalu yang kedua ada long shoot. Long shoot ini seperti yang disebutkan sebelumnya, long shoot adalah teknik pengambilan gambar dari ujung kaki hingga ujung kepala. Teknik pengambilan gambar ini berfokus pada karakter manusia yang diambil gambarnya daripada lingkungan di belakangnya. Jadi ini diambil dari ujung kaki hingga kepala. Lalu yang ketiga ada medium long shoot, yakni teknik pengambilan gambar dari kepala hingga lutut karakter. Jadi kalau medium long shoot ini diambil dari kepala hingga lutut saja. Mengutip dari Nashville Film Institute, teknik pengambilan gambar ini digunakan untuk menunjukkan gerak karakter, keadaan emosional karakter, dan bagaimana karakter berinteraksi dengan lingkungan atau dengan karakter lainnya. Lalu yang terakhir ada medium shoot, yaitu teknik pengambilan gambar yang lebih sempit dari medium long shoot. Medium shoot mengambil teknik seorang karakter dari pinggang hingga kepala. Jadi kalau medium shoot diambil dari kepala hingga bagian pinggang saja. Teknik ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahasa tubuh dari karakter dan juga ekspresi wajahnya.
Lalu selanjutnya ada studi kasus. Diambil dari Elintech Japan, hasil bisnis yang prima dengan iklan foto dan video yang dioptimalkan untuk perangkat seluler. Kisahnya, teknologi yang mengubah senyum Anda. Perusahaan peringkat medis global, Eling Technology, dikenal dengan produk perawatan ortodonik dan restorasi seperti Invisalign. Perusahaan yang berkantor pusat di AS ini memiliki beberapa kantor di seluruh dunia, salah satunya adalah Jepang. Tujuannya dari studi kasus ini adalah menguji materi iklan baru. Elintech Japan ingin melihat apakah materi iklan mengoptimalkan perangkat seluler yang mengikuti praktik terbaik Meta untuk iklan video akan mengungguli kinerja kampanye iklan, foto, dan video biasanya, serta memaksimalkan anggaran iklannya. Lalu solusinya adalah menggunakan arah visual baru. Elintech Japan dan agensinya bekerja sama dengan Meta Business Partner Shuttle Rock untuk membuat materi iklan pengoptimalan peringkat seluler baru berdasarkan praktik terbaik Meta untuk iklan video. Lalu materi iklan buatan Shutterlock ini menonjol dengan menampilkan produk Invisalign, yaitu teknik penjelasan dan branding yang jelas dalam beberapa detik pertama, serta pelanggan yang tersenyum. Iklan ini juga menampilkan tombol ajakan bertindak, pelajari lebih lanjut, yang dilautkan ke situs web Elintech Japan agar orang-orang bisa melihat ke lokasi klinik Invisalign. Semua iklan yang dijalankan ini berada di Facebook, beranda Instagram, dan Instagram Stories. Dan untuk memahami dampak materi iklan baru, Beacon Communication membantu Elintech menjalankan uji AB yang membandingkan dua kampanye iklan mengoptimalkan seluler dengan dua kampanye biasanya menggunakan iklan foto, termasuk yang menampilkan GIF scene animasi. Lalu hasilnya adalah 12% peningkatan rasio klik tayang untuk kampanye iklan foto dibandingkan dengan kedua kampanye biasanya. Lalu 14% penurunan biaya pertayangan halaman dan 13% penurunan biaya per klik untuk kampanye iklan video. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.